Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 4. Pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Contoh fungsi ini seperti sebuah hadis yang menjelaskan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Mungkin di Al-Quran masih bersifat umum, sedangkan dalam hadis diperinci dan didetailkan serta mentekniskan apa yang tidak jelas dalam Al-Quran. Ketiga, bayan at-tashri'. Hadis sebagai bayan at-tashri' ialah sebagai pemberi kepastian atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah di bawah ini. Terakhir, bayan an-nasakh. Secara etimologi, an-nasakh memiliki banyak arti, di antaranya al-takir atau mengubah, al-itbal atau membatalkan, at-tahwil atau memindahkan, dan ijalah atau menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasakh ini sebagai ketentuan yang datang kemudian menggantikan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru ini lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contohnya yakni hadis la wasiyatal li waris, artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasakh surat Al-Baqarah ayat 180. Untuk fungsi hadis sebagai bayan an-nasakh ini masih menjadi perdebatan di antara ulama. Para Ibnu Hazm dan Mutaqaddim memperbolehkan menasakh Al-Quran dengan segala hadis meskipun hadis ahad. Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa boleh menasakh hadis masyhur tanpa harus mutawatir. Sedangkan para Mu'tazilah memperbolehkan menasakh dengan syarat hadis harus mutawatir. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa bayan an-nasakh bukanlah fungsi hadis. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum yang kedua. Hadis tidak boleh diabaikan peranannya dalam ajaran Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan kembali dalam Al-Quran surat Al-Ashr ayat 7 yang artinya, apa yang diperintahkan Rasul maka laksanakanlah, dan apa yang dilarang Rasul maka hentikanlah. Perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis. 1. Mengamalkan perkara yang baik. 2. Menjauhi perkara-perkara yang dilarang. 3. Semangat mengamalkan sunnah-sunnah dan perkara yang dianjurkan. Keempat, mendakwahkan manusia ke dalam kebaikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.